Ya, selamat malam. Ya, Langsung gimana aja Mo ya. cerita panggilan Oke. Romo dan juga kenapa Romo memilih Dominikan? Ya, sebenarnya waktu saya kecil ya, ya kembali lagi ke waktu saya kecil, itu saya punya banyak cita-cita ya, punya banyak cita-cita pengen jadi pilot, pengen jadi pemain bola, pengen jadi polisi, pengen jadi presiden ya. Tapi ya waktu itu juga saya terinspirasi oleh Romo Paroki. Romo Paroki juga waktu itu orangnya lucu ya, disayang umat, terus dia sangat sayang sekali dengan anak-anak kecil ya, secara khusus putra-putri altar ya. Waktu itu saya merasa terinspirasi, kok kayaknya enak ya jadi Romo ya, disayang umat, ya khotbahnya lucu ya, makanan terjamin ya. Ya, akhirnya waktu itu saya kepikiran, gimana saya coba jadi jadi Romo ya. Akhirnya waktu kecil itu salah satu mimpi-mimpi saya ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mimpi-mimpi itu pun mulai mulai terlupakan ya, tersisihkan ya. Saya masuk SMP, kemudian waktu saat SMP ya mulai ya hidup seperti anak-anak muda kebanyakan ya, dan punya cita-cita yang lain. eh, dan keinginan jadi Romo itu perlahan-lahan hilang dari pikiran saya. Tapi kemudian waktu saya kelas 3 SMP, ada teman baik saya ya, ada teman baik saya yang waktu itu dia mengajak saya untuk menemani saya masuk menemani dia ingin masuk ke seminari menengah ya, menengah Mertoyudan di Magelang di Jawa Tengah. Dan waktu itu saya nggak ada rencana karena saya ya pengen masuk SMA biasa di Bandung ya, saya dari Bandung dan tidak ada rencana masuk seminari. Tapi karena dia dipaksa-paksa dikit dan ya menemani teman baik saya ya nggak ada salahnya dicoba. Ya. Nggak ada salahnya dicoba. Ya akhirnya kita ada berapa orang dari SMP kita, lalu kita ngambil tesnya, ternyata kemudian setelah sebulan ada pengumuman keluar. Wah, pengumumannya apa? Ternyata saya diterima. Dan ternyata teman saya tidak jadi diterima. Ya, ya, waktu itu saya pikir awalnya saya nggak ada niat mau masuk, ya udah mau mau saya tinggalkan, ya nggak serius lah, mau saya nggak akan nanggapi dengan serius. Tapi kemudian pikir-pikir kenapa nggak dicoba? Ya nggak ada salahnya. Toh ini SMA Seminari ini juga salah satu yang terbaik ya di Indonesia. Terus juga pendidikan nggak terlalu mahal di situ. Pendidikan asrama juga. Jadi pasti disiplinnya kuat, pendidikannya juga bagus. Ya, jadi waktu itu pikiran saya eh, untuk jadi romonya nggak prioritas ya. Coba dulu aja, ya. Coba dulu aja. Dan ya saya coba, kemudian ya awal-awal pelan-pelan, wah mulai terasa kok enak ya jadi frater ya. Terus ya kemudian saya terinspirasi juga dengan tokoh-tokoh romo-romo di seminari yang mendedikasikan hidup mereka ya, yang mereka juga merasa bahagia walaupun yang merasa bahagia hidupnya bermakna walaupun mereka nggak punya keluarga ya, walaupun mereka mendedikasikan hidupnya di seminari atau di paroki. Jadi ini sebagai jalan lain, alternatif lain yang juga memberikan hidup bahagia dan bermakna. Iya. Dan kemudian ya saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Ya, mungkin nanti terus ya saya milih terus. Kemudian waktu itu bingung mau kemana dari seminari menengah. Awalnya ya pengennya pulang ke Bandung, Projo Bandung, atau kemudian pilihan kedua ya Jesuit ya masuk SJ ya masuk SJ ya. Biasanya kalau orang itu pilihan pertama SJ, kedua baru Projo. Saya pilihan pertama Projo. Ya, oke. Okay. Itu awalnya ya, tapi kemudian terjadi mukjizat, terjadi mukjizat. Apa yang terjadi waktu saya sedang proses pemilihan di tahun-tahun terakhir Mertoyudan, seminari menengah, tiba-tiba Romo Adrian ya datang ya ke seminari saya ya. Romo Adrian ya itu Nawari makanan Mo. ya, ya. Dia kebetulan waktu itu baru tahbisan ya 2005 ya 2005. Jadi
mungkin berkat tahbisannya juga, waktu dia ngasih promosi panggilan, dia tuh bersinar-sinar gitu. Waduh. Ya, jadi luar biasa. Ya, saya merasa tertarik ya, merasa tertarik dengan karismanya gitu, karismanya. Waktu itu kita juga nggak tahu Dominikan itu apa gitu, OP itu ordo apa gitu. Jadi sebenarnya saya lebih tertariknya pada karisma yang dipancarkan, gaya pewartaan yang dipancarkan Romo Adrian waktu itu. Dan saya bilang saya juga pengen seperti itu gitu. Saya juga pengen seperti itu. Dan akhirnya ya udah, yang Yesuit sama Projo Bandung ditinggalkan. Ya saya ikut tes, ya kebetulan ya puji Tuhan lulus, dan ya terus berproses, dan dia menemukan banyak hal-hal yang luar biasa di Dominikan. Awalnya kan memang tidak kenal, tapi kemudian ya seperti tadi, awalnya hanya sekedar mencoba, tapi kemudian dalam prosesnya mulai jatuh cinta ya. Mulai jatuh cinta. Ternyata Dominikan tadi itu adalah ordo yang menekankan studi ya. Salah satu spiritualitas kita adalah studi. Dan memang kebetulan ya saya juga suka studi. Kemudian ya menekankan juga pewartaan, namanya juga ada pewarta. Jadi ya merasa cocok ya, cocok dengan spiritualitasnya, dan saya merasa bahwa saya menemukan makna ya hidup yang lebih mendalam di sini, dan saya merasa lebih, dalam tanda petik, lebih berguna ya, lebih menemukan passion saya. Saya kan passionnya mengajar ya, passionnya mengajar, dan di Dominikan saya rasa lebih banyak peluang itu diberikan kepada saya. Iya, itu jadi kenapa saya memilih Dominikan dan kenapa saya memilih Romo gitu ya. Oh, ya nanti aja deh ceritanya yang satu lagi. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Oke. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Romo Bayu.